فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المثال الرابع عشر. Kita telah sampai pada contoh yang ke-14, yaitu pada ucapan Allah, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu hanyalah mereka membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan ayat ini terbagi menjadi dua kalimat. Kalimat yang pertama telah kita ambil pada pembahasan sebelumnya. Qala rahimahullah al-jumlatus tsaniyah. Kalimat yang kedua, qauluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa hadhihi aydan 'ala dhahiriha wa haqiqatiha. Dan ayat ini juga sesuai zahirnya dan hakikatnya. Fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayi'in. Karena sesungguhnya tangan Allah itu di atas tangan para pembaiat, orang-orang yang berbaiat. Lianna yadahu min sifatihi. Karena tangan Allah itu adalah sifat dari Allah. Wa huwa subhanahu fawqahum fawqahum ala arsyihi. Sementara Allah Ta'ala di atas mereka, di atas arsy. Sehingga begitu Allah Ta'ala mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tidak ada yang menjadi muskilah. Sebagaimana barakallahu fikum, begitu kita mengatakan bahwasanya Allah di atas kita, ada yang salah? Apakah begitu saya katakan Allah di atas saya berarti Allah tepat di atas kepala saya dengan artian bersentuhan? Jawabannya tidak. Sebagaimana barakallahu fikum, bisa saja saya katakan bahwasanya langit, pohon, awan di atas pohon. Dan kadang barakallahu fikum awan itu tidak bersentuhan dengan pohon. Dalam keadaan awan tersebut tidak masuk di tengah-tengah daunnya pohon. Sehingga ucapan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tidak menunjukkan sedikit pun bahwasanya Allah halun bil nasi, bahwasanya Allah itu wahdatul wujud, campur wujudnya dengan manusia. Atau bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di bawah sebagaimana manusia berada di bumi. Tidak. Nah, sebagaimana barakallahu fikum kita katakan bahwasanya surga itu di atas neraka. Apakah dengan artian bahwasanya surga dan neraka itu bergandengan? Jawabannya tidak. Adapun neraka barakallahu fikum fi asfali safilin, tempat yang paling bawah. Adapun surga maka fi ala illiyin, di tempat yang paling di atas. Di atasnya ada arsyur rahman. Setelah itu Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka jaraknya sangat jauh. Maka demikian juga dalam ayat yadullahi
fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa hada zahirul lafzi wa haqiqatihi. Wa hada zahirul lafzi wa haqiqatuhu. Maka inilah yang zahir dari lafaz tersebut dan hakikatnya. Wa huwa li tawkidi kauni mubaya'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'atan lillahi azza wa jalla, dan ini adalah untuk memastikan atau menegaskan bahwa pembaiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembaiatan untuk Allah azza wa jalla. ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة بأيديهم, dan tidaklah mengharuskan dari ucapan tersebut bahwa tangan Allah menyentuh langsung tangan-tangan mereka. Tidak ada keharusan dari kalimat tadi. Ala tara annahu yuqal as-sama'u fawqana ma'a annaha mubayyinatun lana ba'idatun 'anna. Tidakkah kamu melihat bahwa dikatakan langit itu di atas kita, bersamaan itu bahwasanya langit berpisah dari kita dan jauh dari kita? Masih jauh. Yang tidak percaya coba-coba nih pesawat. Anda sampai di atas langit, masih ada langit di atas. Masih. Di mana barakallahu fikum ketinggian pesawat itu sampai 9.000 kaki. Tidak, lebih daripada itu. 9.000 meter atau di atasnya. Dan masing-masing pesawat barakallahu fikum memiliki jalur edar yang berbeda-beda dari sisi ketinggiannya, supaya tidak tabrakan. Nah, jalur internasional barakallahu fikum ketinggiannya di atas domestik. Kenapa? Supaya tidak bertabrakan yang luar negeri dan dalam negeri. Syahidakallahu fikum yang luar negeri lebih tinggi. Bahkan barakallahu fikum kadang lantainya kita awan. Pesawat di bawahnya awan. Tapi di atas masih ada awan. Nah, bersama itu barakallahu fikum, apakah begitu kita katakan langit di atas kita bahwasanya langit itu dekat sekali dengan kita? Jauh. Bahkan terpisah dari kita dengan jarak yang sangat jauh. Maka barakallahu fikum, apa yang menghalangi untuk kita katakan tangan Allah di atas tangan kita? Bukankah itu adalah makna yang tidak salah? Jawabannya tentu tidak salah. Karena Allah di atas arsy-Nya. Karena Allah di atas arsy-Nya. Nah, fayadullahi azza wa jalla fawqa aydil mubayyi'in li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan Allah di atas tangan para pembaiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma'a mubayanatihi ta'ala li khalqihi wa 'ulumihi 'alaihim, bersamaan dengan berpisahnya Allah dari makhluknya dan tingginya Allah di atas mereka. Wala yumkin li ahadin an yafham, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami anna al-murada bi qawlihi yadullahi fawqa aydihim, bahwa yang dimaksud dengan ucapan tangan Allah di atas tangan mereka yaitu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tangan Allah. Tidak boleh, tidak mungkin kita pahami seperti itu. Sehingga dikatakan bahwasanya Nabi bergabung dengan Allah, tidak mungkin. Wala ayyadda'a anna dzalika zahiran lafzi, dan juga tidak pantas untuk dia katakan bahwa itulah zahir lafaz ini. Mengapa barakallahu fikum, karena begitu terjadi baiat antara Nabi dan para sahabat, maka Nabi akan menepuk di atas. Nah, sehingga mungkin ada yang mengatakan berarti tangan Allah di atas tangan mereka artinya tangan Nabi. Karena yang menepuk tangan sahabat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tidak bisa dipahami seperti itu. Sebagaimana barakallahu fikum, walaupun di situ ada ribuan tangan yang saling bertumpuk, maka tangan Allah di atas tangan mereka. Dan tidak mesti barakallahu fikum bersentuhan. Nah, lianna Allah Ta'ala adhafa al-yad ila nafsi, karena Allah dalam ayat ini menyandarkan kata tangan tadi kepada dirinya sendiri. Yadullahi. Nah,
ووصفها بأنها فوق أيديهم dan ووصفها بأنها فوق أيديهم dan Allah mensifati tangan itu di atas tangan-tangan mereka. Maksud dan pembahasan ini juga di atas tangan Nabi. Bukan berarti bahwasanya tangan Allah ada tangan Nabi ada tangan Allah, tidak. Tapi Allah katakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di antara mereka yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bal kana yabsutuha ilaihim. Baik. Wa yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda mubay'ati as-sahabah lam takun fawqa aydihim. Sementara tangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam begitu membaiat para sahabat tidak di atas tangan mereka, bahkan ia bersutuha ilaihim, melainkan Nabi alaihi salatu membentangkan tangan. Ternyata begini. Tidak terjadi begini, tapi kayak berjabat tangan. Nabi alaihi salatu wassalam membentangkan tangan kepada mereka. Fayamsiku biaydihim kal musafih lahum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memegang tangan mereka seperti menjabati tangan mereka. Sehingga tidak pantas dikatakan yadullahi fawqa aydihim, bahwa itu adalah tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, fayaduhu ma'a aydihim la fawqa aydihim, sehingga tangan Nabi alaihi salatu wasallam bersama tangan-tangan para sahabat, bukan di atas tangan para sahabat. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada yang menjadi iskal dalam ayat ini. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Barakallahu fikum, tidak ada iskal. Sehingga barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah sama sekali tidak memalingkan makna dari ayat tersebut. Mafhum? Baik,